Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5009, 5010, 5011. Dev semakin terdesak, tubuhnya bergetar hebat, tatapan matanya berubah menjadi liar penuh kemarahan. Tuan Chen, jangan buang-buang sumber dayamu untukku, aku takkan selamat. Suaranya lemah, berusaha memaksakan senyum tipis. Omong kosong, aku bilang kau bisa hidup, maka kau harus hidup. Aku punya banyak sumber daya, kamu tak perlu menyimpannya untukku. Dev marah besar, menghardik dengan penuh emosi. Jika si Urui sendiri sudah menyerah, bahkan Dewa Emas Agung pun tak akan mampu menyelamatkannya. Tiba-tiba si Urui tersedak dan meludah darah bercampur isi perut, luka dalamnya sangat parah. Melihat itu, Dev buru-buru menghentikan gerakannya, tenanglah. Aku akan menyembuhkanmu. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, si Urui membuka mata lebar, mengerahkan seluruh tenaga terakhir, lalu tiba-tiba menerjang maju. Plak, sebuah pedang panjang menusuk tubuh si Urui, disusul tendangan keras dari seorang pria berbaju hitam dari aula ke-8, tubuh si Urui terjatuh lagi, kali ini matanya sudah kehilangan cahaya dan tak mampu bicara lagi. Sialan, Dev marah besar, pedang pembunuh naga di tangannya menyambar keluar, sinar pedang menerobos langit, langsung membelah pria berbaju hitam itu menjadi dua. Namun saat Dev menoleh ke arah si Urui, ia melihat temannya itu telah tiada. Tubuhnya gemetar hebat, kemarahan dan dendam membara tak tertahankan. Meski baru kenal sebentar, si Urui tak ragu maju melindungi Dev, kini ia tewas di sini mati untuknya. Semakin banyak pria berbaju hitam dari aula ke-8 mendekat. Bunuh! Dev meneriakkan amarah, wajahnya berubah menjadi mengerikan. Pedang 9 bayangan. Pedang pembunuh naga yang dipegang Dev bergerak cepat, 8 bayangan identik dirinya muncul, masing-masing memegang pedang pembunuh naga. 8 sinar pedang melesat bersamaan, puluhan pria berbaju hitam yang mendekat langsung terbelah dua dalam sekejap. Semua yang melihat begitu banyak bayangan Dev itu dibuat terkejut luar biasa. Dev tak peduli dan terus menerjang, walau jurus pedang 9 bayangan menguras kekuatannya dengan cepat, bahkan bisa membuatnya sekarat, tapi kini dia hanya punya satu tujuan, membantai semua musuh. Pedang pembunuh naga bersinar merah darah, setiap ayunan memuntahkan hujan darah deras. 7 bayangan menyertai tubuh aslinya berputar, meremukkan pria berbaju hitam yang mencoba mendekat jadi serpihan daging. Tubuh mayat menumpuk tinggi, darah pekat mengalir seperti sungai kecil yang berkilau aneh diterpa cahaya bulan, membasahi medan perang Asura ini dengan warna merah pekat. Namun pasukan kota harimau terbang dan pria berbaju hitam dari aula ke-8 seperti tak ada habisnya, terus menyerbu tanpa henti. Dev merasakan kekuatan spiritualnya mengalir deras seperti banjir yang tak terkendali, setiap ayunan pedang seperti menagih harga hidupnya sendiri. Wajahnya semakin pucat, darah keluar dari mulut makin banyak, tapi amarah dan tekad membunuh tak pernah surut, hanya satu pikiran dalam benaknya, bunuh abis mereka. Bunuh. Mata Dev merah membara, aura pembunuhnya bergejolak bagaikan wujud nyata, setiap tebasan pedangnya menimbulkan hujan darah. Pasukan harimau terbang dan pria berbaju hitam berjatuhan seperti rumput yang dipotong. Namun musuh terlalu banyak. Dev, kalau terus begini, kau akan mati kehabisan tenaga. Humazi berteriak sambil menggigit gigi, dengan mantra-mantra di tangannya meledak-ledak memaksa mundur beberapa pria berbaju hitam, tapi wajahnya sudah sangat pucat, jelas energi spiritualnya hampir habis. Matilah kalau memang harus mati. Habisi mereka semua. Dev mengamuk, tak peduli nasihat apapun yang disampaikan. Di sisi lain medan perang, si gila abadi mengayunkan pedang panjangnya, setiap tebasan mampu membelah tubuh. Musuh menjadi dua, namun musuh terlalu banyak, kapaknya berlumur darah, luka di tubuhnya terus mengucur darah hingga bajunya basah. Keringat dan darah bercampur menetes dari wajahnya ke tanah. Bai Yi pun tampak kelelahan, napasnya pendek dan berat. Prajurit kota badak, yang semula penuh semangat, kini perlahan terkuras oleh gelombang musuh yang tiada henti. Luka mereka semakin banyak, tenaga habis, senjata terasa berat saat diayunkan, seolah menguras seluruh kekuatan. Meski demikian, mereka tetap bertahan karena tahu jika mundur hanya akan menghadapi kematian. Wanita berbaju putih memegang tombak yang sudah patah setengah, keringat membasahi dahinya, napasnya terengah, dan di sekelilingnya sudah tergeletak lebih dari 30 mayat, tapi musuh terus berdatangan tanpa henti. Tiba-tiba beberapa pria berbaju hitam yang gesit menyerbu dari sisi mendekati Bai Yi. Bai Yi mendengar suara terobosan di belakangnya dan hendak berbalik menghadang, namun terlambat. Di matanya terlihat secercah keputusasaan, hatinya bertanya dalam hati, apakah hari ini aku, Bai Yi, harus tewas di sini?
Pada saat genting itu, sosok seperti kilat melesat melewati sisi Bai Yi. Itu adalah Nuo King. Wajah Nuo King tampak tegas, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan tipis sebagai tanda ledakan diri yang akan segera terjadi. "Tuanku, cepat lari!" Nuo King berteriak penuh tekad dan haru. Tubuhnya segera menyelimuti cahaya keemasan yang makin terang. Para pria berbaju hitam menyadari bahaya dan mencoba mundur, tapi sudah terperangkap dalam pandangan Nuo King. Boom! Suara ledakan dahsyat menggema, cahaya menyilaukan menerangi seluruh medan perang, gelombang energi dahsyat menyapu sekeliling seperti badai. Beberapa pria berbaju hitam langsung hancur berkeping dalam ledakan itu, yang lain terpental keras ke tanah. Bai Yi tersapu gelombang ledakan, terhempas dan terjatuh, darah keluar dari mulutnya. Ia berusaha bangkit, menatap tempat Nuo King menghilang dengan tatapan penuh kesedihan dan amarah. "Nuo King!" Bai Yi berteriak penuh kesakitan. Nuo King sudah setia mendampinginya bertahun-tahun, tapi hari ini, Bai Yi benar-benar gila. Suaranya berubah menjadi deru rendah, tubuhnya perlahan berubah wujud. Tak lama muncul seekor rubah berekor 9 raksasa. Bai Yi, tanpa mempedulikan bahaya, berubah menjadi wujud aslinya. Meski dalam waktu singkat kekuatan meningkat drastis, ini merusak tubuhnya secara permanen. Saat itu, Bai Yi tak peduli lagi. Ledakan besar tadi juga menarik perhatian Dev. Ia menoleh ke arah Bai Yi. Melihat pengorbanan Nuo King, kemarahan Dev makin membara. "Mati kalian semua!" Dev berteriak, mengayunkan pedang pembunuh naganya lagi. 8 bayangan samar muncul seperti 8 malaikat maut yang menerjang ke arah musuh. Namun kini Dev sudah hampir kehabisan tenaga. Bayangan 8 dirinya mulai memudar, tubuhnya goyah. Tapi ia tetap bertahan dengan gigih, setiap ayunan pedang seolah menguras seluruh tenaga yang tersisa. Tiba-tiba Dev mengeluarkan raungan bukan manusia, 8 bayangan itu langsung menyatu kembali ke tubuh utama. Pedang pembunuh naga memancarkan sinar merah darah tajam, tubuhnya berubah menjadi meteor merah darah yang meluncur deras ke kerumunan musuh paling padat. Para pria berbaju hitam buru-buru membentuk pertahanan, tapi saat kontak pertama, mereka langsung terbelah berkeping oleh energi pedang yang mengerikan. Dimanapun Dev melangkah, tanah retak dan udara terdistorsi, seolah ruang pun tak mampu menahan kekuatan brutal itu. Namun ledakan dahsyat itu jelas menelan harga yang besar, darah mulai merembes keluar dari 7 lubang tubuh Dev, kulitnya retak-retak seperti jaring laba-laba. Wanita berbaju putih menggigit giginya dan berlari ke sisinya, sekali tombak menyingkirkan 2 penyerang dari samping. "Kau ingin mati?" "Ya." Namun Dev tak menggubris, matanya hanya menyimpan keinginan membunuh. Prajurit kota harimau terbang yang menyaksikan kegilaan Dev ikut bergelora, mereka mengobarkan keberanian tanpa takut mati, berteriak sambil mengayunkan senjata dan menyerbu balik musuh. Di medan perang, suara teriakan perang, jeritan kesakitan, dan benturan senjata berpadu menjadi lagu pertempuran yang penuh kesedihan. Darah terus mengalir, mayat menumpuk makin tinggi, bau amis dan aroma kematian memenuhi udara. Si gila abadi memandang pemandangan tragis itu dengan hati penuh kesedihan. Dia tahu, jika terus begini, mereka akan musnah seluruhnya. Namun dia juga sadar, saat ini tak ada jalan mundur, mereka hanya bisa berjuang mati-matian sampai akhir. Bai Yi berubah wujud menjadi rubah berekor 9, menggunakan rahang dan cakar untuk menerkam para prajurit harimau terbang dan pria berbaju hitam. Dalam matanya tergambar tekad bulat, ia berjanji akan membalas dendam untuk Nuo King dan memberi harapan hidup bagi para saudara di kota badak meski harus mengorbankan umur panjangnya. Sementara itu Dev, matanya kosong, hatinya hanya diisi obsesi membunuh. Ia tak tahu berapa lama bisa bertahan, namun selama masih bernapas, dia takkan berhenti membantai sampai semua musuh habis demi membalas dendam atas Xiu Rui dan Nuo King. Pertempuran berlanjut dengan kedua belah pihak mengerahkan segala kemampuan dalam pembantaian brutal. Wanita berbaju putih menghela napas berat, lalu mengacungkan tombaknya ke langit, mengeluarkan kilat ungu yang menyambar ke angkasa. Tiba-tiba, gemuruh menggelegar menggema, awan gelap mengumpul dengan cepat. Sebuah petir ungu sebesar ember turun menghantam, membakar puluhan prajurit harimau terbang menjadi arang. Semua terkejut dan berhenti sejenak, saat sebuah kereta perang perunggu turun perlahan dari awan. Di atasnya berdiri seorang lelaki tua berbaju ungu, memegang segel petir, memancarkan wibawa tanpa perlu marah. Jie Zong berubah wajah, bertanya dengan tegas, "Siapa kau?" Lelaki tua berbaju ungu itu menatap medan perang tanpa membalas. Saat memandang Dev ia mengerutkan alis, "Wahai pemuda, energi spiritualmu sudah habis, jika bertarung lagi kau pasti mati." Dev menanggapi dengan senyum mengerikan, mengangkat pedang pembunuh naga, "Kalau sudah mau mati, ya biar saja mati." Belum sempat berkata lagi, ia tiba-tiba meludahkan darah hitam, berlutut dengan satu kaki, pedang pembunuh naga menancap di tanah untuk menopang tubuhnya. Wanita berbaju putih segera menopang Dev, melihat banyak pembuluh darahnya sudah putus. "Tuan Lei, tolong dia," katanya menatap lelaki tua berbaju ungu itu. Jelas lelaki tua itu dipanggil oleh wanita berbaju putih. Lelaki tua menghela napas, mengayunkan segel petirnya,
lalu ribuan petir turun bagaikan hujan, tepat mengenai kepala pria berbaju hitam dari aula ke-8 dan prajurit harimau terbang. Teriakan kesakitan memenuhi udara. Jie Zong panik melihat situasi memburuk, buru-buru memerintahkan mundur. Medan perang akhirnya tenang untuk sementara, namun mayat berserakan dan bau darah menyengat mengingatkan semua akan keganasan pertempuran itu. Humazi terhuyung mendekat melihat Dev yang hampir pingsan, tersenyum getir, "Kau anak nakal." Belum sempat bicara lebih jauh, wajahnya berubah tegang, ia menoleh tajam ke kejauhan, "Tidak baik. Ada aura ini." Di cakrawala, kabut hitam pekat menyebar dengan cepat, di dalam kabut terlihat sosok-sosok melengkung yang merambat, tanaman dan pepohonan di sepanjang jalan mengering dan mati. Niu Meng menatap serius, itu adalah pasukan iblis penghisap jiwa dari Istana Naga Iblis, sepertinya mereka ingin memanfaatkan kekacauan ini. Wanita berbaju putih mengencangkan genggaman tombak patahnya, mengerutkan alis, suaranya serak menatap lelaki tua berbaju ungu, "Apakah kita masih bisa bertempur?" Bersambung.